Idul Adha mulai dari tanggal 9 Dzulqa'dah, jadi mulai subuhnya hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah, mulai subuh tanggal Dzulhijjah, setiap selesai melakukan sholat ini disunahkan takbiran sampai tanggal 13 hari Tasyrik. Asalnya hari tanggal 13 hari Tasyrik itu. Berarti mari Idul Fitri ya, setelah sholat Idul Fitri ini tuh pas waktu sholat zuhur tidak disunahkan takbiran, pujiannya tidak disunahkan takbiran. Itu kadang takbiran naik itu kurang pas. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul janazah, menerangkan sholat janazah. Alladzi yajibu lil mayyiti wasluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuhu wa hiya fardu kifayatin. Menerangkan tentang sholat jenazah, perkara yang wajib pada mayit, yaitu yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati dan mengkuburkan. Keempat hal tersebut hukumnya fardu kifayah, kewajiban kolektif. Ketika suatu daerah ini enek wong mati, kok sudah ada yang memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan, maka kewajiban yang lain ini sudah gugur dan tidak berdosa. Tapi kok yang mengetahui orang mati ini hanya satu orang, sampean saja semuanya, maka bagi sampean ini hukumnya fardu ain untuk ngurusi orang mati tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Waslul mayyiti yursalu salasa marotin. Ini hukumnya sunnah. Jadi mayit iki dimandikan dengan 3 siraman. Iki sunnah. Tapi wajib apa? Wajib itu takmimul badani. Yang penting kewajiban memandikan mayit itu meratakan air ke seluruh badan mayit sampai bersih. Pengpiro, nah disunahkan 3 kali. Kok kurang bersih 5 kali. Kok kurang bersih 7 kali dan seterusnya. Disunahkan ganjil. Cuma pada umumnya 3 kali ini sudah selesai. Nah, al-ula bisidrin. Siraman yang pertama ini menggunakan daun sidrin, daun widoro. Daun widoro ini ya daun yang bisa menghilangkan bau tidak sedap terhadap mayit. Ketika tidak ada dedaunan yang bisa menyedapkan bau mayit, dia bisa menggunakan sabun atau pewangi badan. Itu basuhan yang pertama, airnya dicampur dengan pewangian untuk menghilangkan bau tidak sedap di tubuh mayit. Ini dilakukan setelah menghilangkan najis-najis atau kotoran-kotoran yang ada di mayit. Kemudian di basuhan pertama dimandikan, ini dibasuh dengan air yang dicampur wewangian, ya, dicampur wewangian
Angkene biasanya sidrin itu dedaunan yang bisa menghilangkan bau yang tidak sedap pada mayat. Wasaniatu bima'in, sedangkan basuhan yang kedua menggunakan air murni, murni untuk mensucikan mayit, setelah basuhan yang menggunakan sabun atau daun widoro, daun bidara. Wasani satu bikapure, yang nomor basuhan nomor 3 menggunakan kapur barus. Ini ya, sekiranya air ini dicampur dengan kapur barus, sekiranya tidak sampai tagoyur, tidak sampai merubah dari warna merubah sifat air. Nah, tujuannya ini adalah untuk agar kapur barus ini agar tidak segera membusuk, tak segera bau busuk. Yusanu wa yusanu ayusala bekomisen, ini disunahkan untuk memandikan dengan menggunakan baju kurung, berarti menggunakan baju nah, jadi memandikan mayat itu tidak dengan telanjang, tapi ditutupi dengan menggunakan sewek atau baju. Ini juga disunahkan kepada kita ya, nek atus dia disunahkan tidak telanjang. Begitu juga ketika membandikan mayat, ini disunahkan menggunakan komis atau menggunakan baju kurung. Wakil kolwatin, kemudian disunahkan memandikan di tempat yang sepi, tidak di tempat umum, tidak di tempat keramaian. Wa ala murtafi'in, kemudian dimandikan sunat dimandikan pada tempat yang tinggi. Ini amben, tempat tidur apa-apa, agar apa? Agar tidak nyiprat-nyiprat ya, agar tidak terkena percikan air waktu disiram, waktu dimandikan. Untuk mengerti itu enek najisnya yang kembali kepada mayat. Ikut teknis secara singkat. Takbirul mayyiti yusanu takbiruhu bisalasi lafa'iba, disunahkan ya cara mengapani mayit iki sunah. Untuk mayat laki-laki menggunakan 3 helai kain. Walmar'atu diizarin wa khimarin wa komisin wala fataini. Sedangkan untuk perempuan ini disunahkan menggunakan izar. Izar itu digawe sarung kayak ini, jarit, kemudian kerudung, kemudian menggunakan baju jubah, komis, dan 2 lapis untuk membungkus. Sebenarnya di laki-laki juga, laki-laki nanti disunahkan menggunakan jarit dan komis, terus 3 lapis, menilai 3 lapis kain untuk mengkafani atau membungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus sholati,
alaihi Burudu sholati alaihi utawi kira-kira perguna nyolati alaihi ingatasi mayit. Yang pertama iku aniyatu niat. Yang kedua arba'u takbiratin. Yang keempat qiraatul fatihati. Yang nomor ya niat. Kemudian 4 takbir, 4 takbir. Yang ketiga membaca Fatihah. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 4 membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Kemudian aku mendoakan ilmayiti ba'da salisati setelah takbir yang ketiga. Yang nomor 6 al-qiyamu bil qadiri, berdiri bagi orang yang mampu. Yang nomor 7 assalamu, yaitu salam. Yang pertama adalah niat. Niat ini pada waktu takbir yang pertama. Jadi niatnya apa? Sama dengan niat fardu usolli ya. Nek enek mayite usolli ala ya, usolli ala hadzal mayyiti. Itu nek laki-laki. Usolli usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman imaman lillah ta'ala. Iku nek mayit laki. Nek ada usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin makmuman imaman lillah ta'ala. Atau dengan bahasa Indonesia, saya niat sholat mayit ini, saya menyolati mayit ini, menyolati mayit laki-laki ini fardu kifayah menjadi makmum atau imam lillah ta'ala. Ya Allah, usolli ala hadzal mayyiti. Nek laki-laki itu gawe hadzal mayyiti. Nek perempuan gawe hadini. Ya, ala hadzil mayyitati. Itu pada waktu takbir yang pertama. Kan Pak takbir Allahu Akbar. Takbir yang kedua membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian takbir berapa kali? 3. Allahu Akbar. Takbir ketiga membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi doa lil mayyit ba'da salisati. Yang pertama itu takbiratul ihram. Allahu Akbar.
kedua berarti membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad utawa Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian takbir ketiga Allahu Akbar, membacakan doa pada mayit. Nek laki-laki berarti Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ketika perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ketika mayit banyak Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ketika mayit kedua Allahumma firlahu Allahumma firlahu wa itu naik dua. Kemudian takbir yang keempat Allahu Akbar ini digunakan membacakan doa Allahumma latahzina ajrohu wa latahzina ba'dahu wa firlana walahu. Itu naik lanang. Naik wedok Allahumma latahzina ajroha wa latahzina ba'dahu wa firlana walahu. Kemudian salam assalamualaikum itu minimal, tapi disunahkan melengkapi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi itu teknis secara singkat. Pertama niatin seperti tadi, seperti niat sholat fardu harus ada qasdul fi'li, kemudian harus menuturkan fardu dan ta'yin itu ya ala hadzal mayyiti atau ala hadhihi mayyitati. Nek salat ini niatnya betul. Nek salat usolli alal mayyiti langsung. Usolli alal mayyiti arba'at takbiratin. Fardhu kifayatin makmuman imaman billah. Iku niatnya sholat goib tangan. Nek itu usolli alal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman utawa imaman lillah. Itu nak sholat goib sama dengan sholat mayit yang hadir, cuma takyinnya beda. Itu teknis secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar mayit, kewajiban yang nomor 3 yaitu menguburkan mayit. Akal dafni fakul mayiti fi kufratin tamnaku dulu ro'ikatihi wa takfaduhu min asibai. Batas minimal ya, minimal dalam menguburkan mayit ini dimasukkan pada lubang ya, pada lubang yes, yang bisa
yang kedalamannya bisa menghilangkan bau busuk mayat tersebut atau bisa mencegah hewan buas untuk tidak bisa menggalinya. Itu minimal. Nah, jadi minimal dikubur, diletakkan pada galian atau liang kubur yang kedalamannya bisa mencegah bau busuk si mayat atau mencegah hewan buas untuk menggalinya. Wajibu tabnu mustaqbil. Kemudian wajib ketika dikuburkan ini wajib dihadapkan kiblat. Ini sih wajib ya. Jadi wajib menguburkan ini minimal ya, minimal liang lahat ini bisa mencegah bau busuk si mayat dan mencegah ya, dari hewan buas untuk menggalinya, dan wajib dihadapkan kiblat. Jadi sekiranya 1 meter seandainya ini ketika mayat sudah membusuk, ini sudah tidak bisa berbau, baunya sudah bisa hilang, ini sudah cukup. Dengan kedalaman 1 meter, binatang buas ini sudah tidak bisa mengambilnya, tidak bisa menggalinya. Ini sudah cukup. Dan itu batas minimal. Sunanul dafti ayu doa al-mayitu biqobrin umpuhu qomatun wa bastotun. Kesunahan di dalam menguburkan mayit ayu doa diletakkan pada kuburan yang kedalamannya ini sak bedek sak pengawi dengan ketinggian manusia dan melambaikan tangannya. Itu sunnah. Kemudian wa'ailus soton fakduhu binti robi pada izalatil kafani anhu. Kemudian apa namanya, disunahkan pipinya ini ditemukan ditempelkan ke tanah setelah kain kafannya dibuka. Jadi kesunahan itu dalam mayat ya. Mayat itu ketika di kedalaman luar kedalaman kuburan ini satu tinggi manusia, kemudian dengan melambaikan tangan dorong 1,5 meter, kemudian waktu saya 1,5 meter. Ya. Setelah itu dimasukkan kepada liang lahat, kemudian dimasukkan ya wa ayu doa bilahdin yasuku bilabanin aw kasyabin wa ayu lakon abadadamu. Mulai awal. Jadi mayat ini disunahkan dikuburkan
dikuburkan di tempat kubur yang kedalamannya 1,5 meter atau ketinggian manusia dan melambaikan tangannya, kemudian diletakkan di luang lahat, ya, diletakkan di luang lahat dan dibuka pipinya, dibuka pipinya, didekno kiblat, terus pinggirnya ini dijagel ambek tanah, dijagel ambek tanah biar gak balik, terus disunahkan ditutup dengan menggunakan tanah atau menggunakan kayu. Luang lahat itu luang lahat itu jadi setelah digali seperempat, nah, kemudian bahwa sebelah barat ini dikerongi, nah, ini digali, nah, ini jenenge lahdun. Nah, kemudian mayat dimasukkan di dalam luang lahat dengan dihadapkan kiblat, dengan kain kafannya pada pas pipinya ini dibuka, ditempel lemak, terus dijambel ambek waktu dengan tanah dan gak malik, terus disunahkan ditutup dengan kayu atau dengan tanah. Ini apa itu? Nah, kelesek dengan kayu. Kemudian diuruki loh bahasanya. Kemudian dikubur. Ya, setelah dikubur disunahkan untuk ditalqin. Nah, itu tugasnya Al-Mu'min. Nah, itu sekilas tentang menguburkan mayat. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu ala sikti. Teknis menyolati mayat yang berupa apa jenenge bayi yang keguguran, itu jenenge sikti. Ida koroja min bati umihi qabla tamami sittati asyurin yusalu wa yukafinu wa yusalla alaihi in soroka indal wiladati au dhaharat amaratul hayati bihi ka'init talaja au takharoka. Ketika ada janin, ya, janin yang sudah berumur sempurna 6 bulan, ya, kemudian lahir dalam keadaan meninggal, maka dilihat ketika setelah lahir ini ada tanda-tanda kehidupan, ada tanda-tanda kehidupan, bu nangis, bu bergerak, bu bernafas, kemudian mati, meninggal, maka perawatan bayi tersebut sebagaimana mayat dewasa. Batasannya adalah bayi yang lahir 6 bulan sempurna. Nah, mulai lebih titik. Nah, pas lahir dalam keadaan meninggal, sebelum meninggal itu didahului dengan adanya tanda-tanda kehidupan, maka janin atau bayi yang lahir ini dirawat sebagaimana mayat dewasa, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Wa illa fayajibu wasluhu wa takfiruhu wa dafnuhu. Ketika ada bayi keguguran atau bayi lahir,
Nah, sudah umur di atas 6 bulan, iki langsung mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka bayi ini kewajibannya hanya dimandikan, dikafani, dan dikuburkan tanpa disolati. Itu beda ya, tanpa disolati. Nah, sedangkan nanti ketika bayi kok lahir ya, ketika bayi iki lahir di bawah 6 bulan, di bawah 6 bulan kok sudah keluar terus mati, entah nanti matinya ini didahului dengan adanya tanda-tanda kehidupan ataupun tidak, iki hanya wajib untuk bentuknya bentuk manusia. Kok bentuknya itu bentuk manusia, maka nanti ya dimandikan, dikafani, dan dikuburkan tanpa disolat. Baik ada tanda-tanda kehidupan ataupun tidak. Watakrumu langkaro alaihi ingatasi sikti opo asolatu wa in balagon zaman nafsiru kibi wa wa mi'atun. Nek di sini beda, iki beda lah. Gimana Pak baca ini? Iki beda ya. Nah nanti ini agak berbeda. Nah nanti kitabnya seperti tadi. Watakrumu alaihi as-sholatu wa in balago zaman nafsiru kibi bahwa mi'atun wa isruna yauman, 120 hari ya. Watakrumu alaihi as-sholatu wa in balago. Ini berarti memunculkan salah. Dan ya. Kalau menolati bayi yang meninggal ketika meskipun sudah mencapai, ya benar, meskipun sudah mencapai mencapai diciptakannya ruh, yaitu umur 120 hari, dalam arti di bawah, ya benar ya, di bawah usia 6 bulan, di bawah usia 6 bulan. Berarti benar kok tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu fardu ainin ala kulli muslimin hurrin malikin lini sobi. Lagi ganti zakat. Zakat itu ada model 2, yaitu zakat harta benda, zakat mal, atau zakatun nafsi, zakat untuk diri, atau zakat fitrah. Az-zakatu fardu ainin ala kulli muslimin hurrin malikin lini sobi. Zakat ini hukumi fardu ain
bagi setiap orang Islam yang merdeka yang memiliki harta secara sempurna dan mencapai nisab alati yajibu bihi az-zakatu, perkara-perkara yang wajib untuk dizakati. Yang pertama al-baqaru wal jamusu wal ghonamu wal ibilu bisarti saumi wa nisabi wal hauli. Yang pertama adalah hewan ternak yang di sini masuk sapi, kerbau, kambing, unta, dengan syarat iki wajib dizakati ketika teknis pemeliharaannya dengan diangon itu diberi digembala di tempat yang ubah. Jadi dalam teknis pemeliharaannya, pemberian makan dan seterusnya ini tidak mengeluarkan biaya. Jadi enek suatu daerah nanti gak enek yang dekat hutan, ini bisa mengembala kambing atau sapi kemudian dilepaskan, ya hidupnya ya memang makan dari rumput-rumput yang bebas itu. Nah ini nanti ketika sudah mencapai nisab dan haulnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi nek kok sedangkan sampai ngingu kambing, ngingu sapi kok diripne, nah sampai beli makanan, beli rumputnya beli, kemudian ampasnya beli, iki berarti tidak wajib zakat karena sistem pemeliharaannya dengan tidak sistem saum itu dikembala lepas, hidup matinya ya makan rumput yang ada di daerah yang diperbolehkan untuk dimakan rumputnya. Jadi nek narik kemudian tuku rumputnya beli, ini berarti ya tak wajib zakat karena tidak dengan sistem saum. Kemudian yang kedua ada bual fiddatu ghairu kuliyin al-mar'ati al-mubahi wa tijaratu bisarti nisabi wal hauli. Harta benda yang wajib yang wajib di zakati yaitu emas dan perak. Emas dan perak selain yang digunakan untuk perhiasan perempuan. Kemudian harta dagangan dengan syarat keduanya tadi sudah mencapai nisab dan haul. Nah, engko nek perhiasan yang haram, contohnya ketika laki-laki kok memakai perhiasan, ini nanti tetap wajib dikeluarkan zakatnya karena laki-laki ini juga diharamkan. Beda kok nek perhiasan yang dipakai perempuan ini tidak terhitung, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, harta yang wajib dizakati adalah akwatu watimaru, yaitu makanan pokok dan buah-buahan. Nah, untuk makanan pokok dan buah-buahan, makanan pokok termasuk nanti padi, kacang, jagung, gandum. Nah, buah-buahan ini hanya buah, yaitu kurma dan anggur saja. Syaratnya hanya mencapai nisab setiap panennya. Bismillahirrahmanirrahim. Saiki nisabe sapi atau kerbau
nisabul bakori wal jamusi ida balagot salasina wa zakatwa tabiun. Ketika sapi ini sudah mencapai 30, zakatnya 1 tabek. Wa ida balagot arba'ina zakatwa musinatun. Ketika sudah mencapai 40, zakatnya ini mengeluarkan 1 musinah. Nek kabeh iku pedet iku nangkene ibu sanaten. Jadi anak sapi umur 1 tahun, nek musinah ini sudah dewasa, yaitu sapi yang sudah mencapai umur 2 tahun. Nisabul gonami, nisabe kambing arba'una wa zakatwa jaza'atun doti wa ya'alati umruha sanatun awsaniyatun alati umruha sanatani. Itu zakatnya kambing dan sudah mencapai 40, maka wajib mengeluarkan 1 kambing. Wabdini aten iktawa isrina syatani. Ketika mencapai 121, maka wajib 2 kambing. Mencapai 201, wajib 3 kambing. Sampai mencapai 400, iki wajib 4 kambing. Dan nanti setiap statusnya setelah mencapai 500 ke 600 dikeluarkan 1 kambing. Nisabi zakatul ibli. Yes, berhubungan ya. Nisabnya zakat unta. Awalnya dari minal ibil tak dibubi zakat mukorsun. Wabiasatun minal kodami. Iki nek unta ketika sudah mencapai 5 ekor, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1 kambing. Dalam 10 unta iki wajib 2 kambing. Wafil khamsa asyrota, ketika mencapai 15 iki wajib 3 kambing. Wafi isrina arba'u siyahin, ketika mencapai 20 wajib 20 unta, iki wajib 4 kambing. Wafi khamsina wa isrina 25 itu makodin, wajib 1 unta yang masih anak-anak. Waya alati madud ala wiladati asanatun, unta umur 1 tahun. Wabisiti wasalasina bitulah benih, ketika sudah mencapai 36 wajib 1 unta dewasa, yaitu bitulabur, yaitu unta umur 2 tahun. Wabisiti wa arba'ina, ketika mencapai 46 iki fikotun, unta fito, dia umur dewasa umur 3 tahun dan seterusnya. Wa ikta wasitina jaza'atun, ketika sudah mencapai 61 iki wajib mengeluarkan unta jaza'ah. Unta jaza'ah iki unta umur 4 tahun. Wabisiti wasabina 76 iki wajib ditalabunin 2 ditulabur. Wafi iddawatis ina dikotan, sedangkan ketika sudah mencapai 91 iki wajib 2 ekor dan seterusnya. Nisabu akwati wasimar, kemudian nisabe bahan pokok dan buah-buah. Iki kok 1 ausuke. Kok 1 ausuke ketika sudah mencapai 5 wasak. Tidakkan masofian 5 wasak ini ketika sudah bersih dari kulitnya. Saya lupa nggak bahwa ada 2. 5 wasak itu berapa kintal? Saya lupa.
Wanisabu arus bikisri asyratu ausukin. Nisabe beras atau padi ya, ini 10 wasak ketika masih ada kulitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dikeluarkan 10% ketika sudah mencapai nisab. 10% diairi dengan air yang tanpa biaya. Jadi diairi dengan air hujan, diairi dengan air sungai. Ini berarti 10% dikeluarkan zakatnya. Ketika pengairan ini mengeluarkan biaya, maka zakatnya nanti 5%. Nisab dhahabi wal fiddati, nisab emas dan perak. Nisab dhahabi isruna misqalan. Nisab emas iki 20 misqal. 20 misqal itu sekitar 72 salah, yang di atas 72 gram. Itu tak lihat. Eleng kulon 72 gram lebih. Nah, ini sudah termasuk mencapai nisabnya emas. Emas yang wajib dizakati di sini adalah emas yang bukan perhiasan, emas yang disimpan tidak dipakai. Nah, ini emas yang diinvestasikan juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dikeluarkan. Wanisabul fiddati bi atat dirhamin wajib biya rubul usul. Sedangkan nisab perak iki 200 dirham. Nanti wajib dikeluarkan 10/4 atau 2,5%. Nisab tijarati, nisabnya harta perdagangan. Tukawamu akhirul hauli dimaskuriyatihi min dahabin aw fiddatin fa'in balagot nisoban fayuzakar anhu rubu'ul usyuri waza itu bitisabihi. Iki zakat perdagangan. Zakat perdagangan apapun yang jelas di situ enek transaksi jual beli yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Jual beli mobil, jual beli tanah, jual beli perancangan, sembako, apapun bentuk jual beli, perdagangan apapun bentuknya yang dijual belikan, nanti wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi orang wajib orang betul sembako toh apapun ya dagangannya ini sudah mencapai nisab dan mencapai haul itu 1 tahun. Ini 1 Ramadan, maka nanti 1 Ramadan yang akan datang ini sudah mencapai 1 haul dan wajib dihitung mulai harta yang ada, kemudian uang modal yang ada, terus hutang yang dihutang konsumen yang sangat mungkin untuk melunasinya ini juga dihitung pada tahun itu. Setelah itu sudah mencapai nisabnya emas, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul fitri. Mari ini zakat fitri. Zakatul fitri
tajibu ala kulli muslimin mukallafin an nafsihi wa an kulli muslimin talzamuhu nafaqatuhu ika nama al-fadlun an kutihi wa kuti iyaihi lailatul fitri wa yaumi. Zakat fitri atau zakat fitrah ini wajib bagi orang Islam mukallaf, bagi dirinya dan bagi orang Islam yang ditanggung nafkahnya, dengan syarat dia punya kelebihan bahan pokok bagi dirinya dan keluarganya hari raya, ya malam hari raya dan hari raya, baru nanti dia kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang Islam. Kemudian wajib bagi orang yang ditanggungnya. Jadi cara bapak iki mempunyai tanggungan istri, anak atau yang lain yang ditanggungnya. Nanti seorang bapak ini wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya, juga mengeluarkan zakat untuk istrinya, dan mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya atau orang yang ditanggungnya di dalam kesehariannya. Kewajibannya kepala keluarga. Nah, dengan syarat dia punya kelebihan, ya, kelebihan bahan pokok makanan malam hari raya dan hari rayanya. Nah, kelebihan ini baru dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kok dia tidak punya kelebihan bahan pokok pada malam hari raya dan hari rayanya, ya dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, karena dia termasuk orang yang tidak mampu di dalam zakat fitrah. Jadi kalau sampean ini sing zakati adalah orang tua, yaitu bapak sampean yang bertanggung jawab kepada yang bertanggung jawab biaya hidup sampean, itu yang wajib mengeluarkan zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mikdaru zakat fitri, ukuran mengeluarkan zakat fitrah. Arba'atu amdatin dimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidin kunti anibarati. Ukuran zakat fitrah yaitu 4 mud atau 1 sok. 4 mud Kanjeng Nabi ukuran, ya, yang dikeluarkan adalah dari makanan pokok suatu daerah tersebut. Nah, Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras. Nanti wajib dikeluarkan 4 mud atau 1 sok sebesar 2,75 kg. Enek sing mengatakan 2 kilo 7 gram. Enek sing mengatakan sampai 2,8, bahkan ada yang sampai 3 kilo. Bahkan ada yang ulama yang berpendapat 2,5 kilo, 2,5 kilo ada. Ini di Indonesia. Untuk nanti beda. Nek nanggene barat iki makan roti, berarti bahan pokoknya bukan gandum. Untuk nang Papua makan sagu. Jadi orang beras.
tapi yang dikeluarkan adalah sagu dan seterusnya. Nek nanggene Arab iki dengan kurma. Lah itu makanan pokok suatu daerah masing. Waktu jubiha tajibu biru bisamsin akhir yaumin min Ramadan. Waktu wajib zakat fitrah, zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang yang ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itu waktu wajib. Jadi orang ini punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ketika dia menemui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, baru dia terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Maka seandainya ada bayi yang lahir takbiran maghrib takbiran, tapi dia sebelum maghrib jam-jamnya ini belum lahir, bayi ini tidak kewajiban dikeluarkan zakat fitrah karena dia bayi ini tidak menemui akhir bulan Ramadan. Kok ini mati pas maghrib, waktu maghrib, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia menemui akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Rioyo itu waktu wajib. Nah, seambane kok sampai sudah mengeluarkan zakat sekarang, mengeluarkan zakat fitrah. Seandainya ada orang mengeluarkan zakat sekarang, nah, ternyata tanggal 25 Ramadan meninggal, berarti kan dia belum terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Maka orang yang diberikan zakat fitrah itu wajib mengembalikan. Karena apa? Karena dia belum wajib zakat fitrah, karena tidak menemui akhir bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemudian wayat dulu ikhrajula min awali Ramadan wa afdalu ikhrajula ba'da sholatil fajri wa qabla idi. Mengeluarkan zakat fitrah boleh mengeluarkan pada bulan Ramadan, itu boleh. Nah sekarang kita mengeluarkan zakat itu sudah diperbolehkan meskipun belum wajib zakat fitrah karena belum akhir Ramadan. Tapi kalau dikeluarkan sekarang ini sudah mencukupi. Yang penting wongnya urip nyampe akhir Ramadan. Wa afdalu ikhrajula ba'da sholatil fajri wa qabla al-fitri. Nah, zakat fitrah itu lebih utama dikeluarkan setelah sholat subuh sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Itu afdaliyahnya. Wa yakunu taksiruha ilama ba'da sholatil fitri. Kemudian haram mengakhirkan zakat fitrah setelah melakukan sholat Idul Fitri sampai akhir hari raya. Ini haram ketika tidak ada ujur dengan sengaja jadi diolor-olor nyampe sholat Idul Fitri belum mengeluarkan. Maka ini haram, tapi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Man tusrofu lahu zakat tusrofu li asnafi az-zamaniyati aw man ujida minhu fil baladil muzaki wa hum al-fuqara'u
wal masakinu wal amiluna ala zakati wal mu'allafatu qulubuhum wal mukatabuna wal gharimuna wal mujahiduna fisabilillahi wa bena isabili. Zakat fitrah ataupun zakat mal iki wajib diberikan kepada 8 golongan. Nanti fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharib, kemudian sabilillah, terus ibnu sabil. Alladzi la yajuzu tarku zakat illahu wallahu